manakah tempat yang paling dikeramatkan di Pulau Jawa? Jawabannya adalah Sang Hyang Sirah, kepala dari Pulau Jawa yang berada di ujung paling barat Jawa Dwipa, yang melegenda dari masa ke masa, sejak zaman Nirleka hingga zaman terkini, dan bahkan mungkin hingga kelak di penghujung zaman. Cerita tentang Sang Hyang Sirah hingga kini masih banyak versi, penuh misteri dan bertumpuk imajinasi, dari yang logis hingga penuh mistis. Karena itulah, meski sulit dijangkau, Sang Hyang Sirah adalah salah satu tempat yang diidam-idamkan oleh banyak orang untuk dikunjungi. Tidak hanya sekarang, namun sejak dahulu kala. Ada apa dengan Sang Hyang Sirah? Sang Hyang Sirah adalah surga yang tersembunyi di ujung kulon. Di sepanjang pantai, Sang Hyang Sirah berdiri tebing-tebing batu karang yang menjulang tinggi, membentengi daratan dari hantaman ombak Samudra Hindia yang ganas. Hamparan laut biru nan jernih bertiangkan karang-karang dan hamparan pasir pantai yang putih. Sang Hyang Sirah berada dalam wilayah Taman Nasional Ujung Kulon atau TNUK. Dapat ditempuh melalui perjalanan darat atau laut. Apabila memilih jalan darat, kita harus berjalan kaki selama 3 hari dari kampung terakhir sekaligus pintu masuk TNUK di Kampung Cegong, Desa Cegong, Kecamatan Cimanggu. Sekitar selama 2 hari kita harus berjalan menyusuri pantai dari pos Cibunar. Sepanjang kaki melangkah, kita akan dimanjakan oleh pemandangan tepi laut yang eksotis. Namun setelah itu, pinggir pantai tidak bisa dilewati lagi, sangat berbahaya, karena pesisir langsung terhalangi tebing-tebing tinggi yang membentengi. Selama 1 hari, kita harus berjalan kaki melewati jalan setapak, turun naik perbukitan dalam kawasan hutan lindung. Bila memilih perjalanan laut, bisa menggunakan perahu dari Subur menuju Begedur. Setelah itu harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 1 km. Sampai tiba di Sang Hyang Sirah. Meski biayanya tidak murah, dengan perjalanan laut maka perjalanan akan lebih singkat dan tentu lebih cepat sampai. Pada hari-hari tertentu, seperti di bulan Suro, akan banyak penziarah yang mendatangi tempat itu. Banyak yang melakukan ritual dan lelaku di Sang Hyang Sirah. Tempat itu memang sangat disakralkan oleh semua pemeluk agama dan aliran kepercayaan. Terlepas dari itu, ada apa dengan Sang Hyang Sirah sampai disakralkan seperti itu? Adakah serpihan sejarah di sana? Dan tirai misteri apa yang selama ini menyelimutinya? Namun sebelum kami memulai pembahasan, ada baiknya Kisanak dan Nisanak meluangkan waktu sejenak untuk menekan tanda subscribe dan menghidupkan tanda lonceng. Tindakan sederhana Anda merupakan dukungan nyata bagi kami agar terus hadir berbagi wawasan kesejarahan di Nusantara dan memperkaya hasanah pengetahuan dari berbagai perspektif. Berdasarkan data yang kami miliki, satu-satunya sumber naskah yang menyebutkan nama Ujung Kulon secara spesifik baru ditemukan dalam naskah Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara. Dalam naskah itu disebutkan bahwa Sang Aki Tirem berasal dari Ujung Kulon, anak dari Ki Srengga di Ujung Kulon. Srengga putra dari Nyai Sariti Warawiri yang tinggal dari Ujung Kulon, sedangkan Nyai Sariti putri dari Ki Dungkul yang tinggal di pesisir Swarna Bumi bagian selatan. Dalam kutipan naskah tersebut terungkap bahwa Aki Tirem lahir di Ujung Kulon. Namun ada silsilah yang tersembunyi, yaitu tentang siapa kakek Aki Tirem atau suami dari Nyai Sariti yang berasal dari Lampung atau Swarna Bumi bagian selatan itu. Suami Nyai Sariti inilah yang diduga kuat sebagai seorang tokoh asli Ujung Kulon. Nyai Sariti diduga hidup pada era sebelum Masehi, sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Dengan demikian maka dapat diduga bahwa di Ujung Kulon sudah ada peradaban sejak era sebelum Masehi. Hal tersebut diperkuat pula oleh catatan naskah
bahwa kehidupan di ujung barat Pulau Jawa telah ada sejak belasan bahkan puluhan ribu sebelum Masehi atau disebut zaman Nirleka. Lalu di manakah lokasi tempat tinggalnya keluarga Akitirem di ujung kulon itu? Untuk hal ini kami membuat sebuah hipotesa bahwa keluarga Akitirem tinggal di sekitar Sanghyang Sirah karena diduga kuat mulai adanya peradaban di Pulau Jawa, yaitu dari Sanghyang Sirah. Hal ini berdasarkan hasil analisis penamaan sebuah tempat atau toponimi, sebagaimana pendapat Budi Prakoso bahwa penamaan sebuah wilayah pada umumnya akan selalu berhubungan dengan masa lalu asal penamaan tempat itu. Secara linguistik, nama Sanghyang Sirah berasal dari dua suku kata, yaitu Sanghyang dan Sirah. Sanghyang dapat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang sangat dihargai atau ditinggikan oleh orang banyak. Bisa disematkan sebagai gelar kehormatan untuk seseorang atau untuk benda dan tempat yang disakralkan. Sedangkan Sirah artinya adalah kepala atau bagian paling atas dari tubuh setiap makhluk hidup. Secara geografis, lokasi Sanghyang Sirah memang berada di ujung barat yang merupakan kepala dari tubuh Pulau Jawa. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Sanghyang Sirah memiliki makna sebagai suatu tempat yang sakral, yang sangat dihormati serta memiliki kedudukan tertinggi bagi masyarakat Pulau Jawa. Sang Akitirem dikenal sebagai penghulu atau pemimpin sebuah wilayah yang kekuasaannya mencakup wilayah ujung kulon hingga ujung wetan. Konon dari sinilah peradaban manusia Jawa berawal mula. Masih dalam sumber naskah yang sama disebutkan bahwa pada era Salakanagara di abad pertama Masehi atau di awal Tarik Saka, di ujung kulon ada sebuah kerajaan bawahan Salakanagara, yaitu Kerajaan Ujung Kulon. Rajanya bernama Senapati Bahadura Harigana Jaya Sakti, adik dari Prabu Dewa Warman, Maharaja Salakanagara. Di luar dari catatan naskah yang tertulis secara spesifik mengenai Sanghyang Sirah, disebut pula dalam sebuah pantun sastra jendra atau sajen Ujung Kulon yang berjudul Prasasti Ujung Kulon. Dalam pantun berjenis mantra ini disebutkan, Ujung Kulon waris nu pasti, panglungguhan Sanghyang Sirah, jumeneng alas mawangi titis waris ti Hyang Widi, ulah poho kanu pasti, waris suci ti para kusuma, niti wanci nu mustari, ngadegkeun amanah prasasti, sajarah gumelar wangsit nu pasti, ngajalankeun pancen amanah. Isi mantra ini memang tidak dapat dimaknai apa adanya melalui terjemahan bahasa aslinya ke bahasa yang lain, namun harus dimaknai dengan penuh ketelitian dan pendalaman terhadap kata demi kata, karena kalimat-kalimat mantra adalah kumpulan kalimat semiotik atau dalam bahasa Sunda disebut silib siloka. Namun demikian, dari penggalan mantra tersebut kami mencoba untuk memaknai inti dari isi pesan tersembunyi ini, yaitu Ujung Kulon terutama Sanghyang Sirah adalah wilayah netral yang tidak dapat dikuasai atau diklaim milik suatu pihak atau suatu kelompok manapun. Wilayah ini milik semua orang tanpa memandang dari mana dia berasal, apa agama dan kepercayaannya, dan dari kalangan apa. Sepertinya pesan tersebut dibuat pada era akhir kejayaan Pakuan Pajajaran yang telah dikalahkan oleh Banten. Pesan ini seolah sedang mengingatkan penguasa pada waktu itu, dalam hal ini Banten, agar tetap menjadikan Sanghyang Sirah sebagai wilayah netral dan milik bersama, tanpa syarat, sebagaimana awal mulanya. Oleh karena itu pula, tidak pernah ditemukan catatan atau cerita yang menyatakan bahwa Sanghyang Sirah diklaim milik sebuah kerajaan atau penguasa tertentu. Tidak pernah pula dikisahkan di sana terjadi pertarungan atau peperangan memperebutkan tempat sakral itu. Bahkan dahulu, di tempat itu dilarang membunuh binatang apapun, sekalipun nyamuk, benar-benar tempat yang disucikan. Status wilayah netral Sanghyang Sirah ini mungkin tidak jauh berbeda dengan status benua Antartika pada masa sekarang, yang tidak boleh diklaim atau dimiliki oleh bangsa dan negara manapun di dunia, diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan, penelitian, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan bagi seluruh bangsa di dunia. Begitu pula status Sanghyang Sirah adalah tempat untuk belajar bagi semua orang dari bangsa manapun.
Bila dibanding dengan fungsi benua Antartika, Sang Hyang Sirah lebih istimewa karena di tempat ini tidak hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan semata, namun juga tempat lelaku spiritual bagi seluruh agama dan kepercayaan sejak dahulu kala. Banyak kisah yang menceritakan bahwa Sang Hyang Sirah dijadikan tempat menyepi atau bersamadinya para tokoh besar masa lalu, seperti Prabu Siliwangi, Kian Santang, Cakrabuana, Sarip Hidayatullah, Pangeran Sabakingkin atau Hasanuddin. Bahkan terkabarkan bahwa Prabu Niskala Wastukancana dan Prabu Guru Darmasiksa, Maharaja Sunda pun pernah menyepi di Sang Hyang Sirah ini. Kisah lebih ekstrimnya lagi, bahkan ada cerita bahwa Sang Hyang Sirah ini tempat turunnya Nabi Adam alaihissalam, dan Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pernah berkunjung ke sini. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, tidaklah menjadi hal aneh bila ada pendapat para orang tua terdahulu yang menyebut bahwa can sah munggah haji mun can nincakeun suku di Sang Hyang Sirah, belum sah menunaikan ibadah haji bila belum menginjakan kakinya di Sang Hyang Sirah. Dan hingga kini, keyakinan itu masih dijalankan oleh sebagian orang di tanah Sunda. Sementara itu, dalam sebuah mantra lain, yaitu Sahadat Ujung Kulon, ada seorang tokoh misterius yang disebut Kuncung Putih di Sang Hyang Sirah. Ada yang menduga Kuncung Putih itu adalah nama lain Prabu Siliwangi atau Prabu Haji Jayadewata. Ada juga yang menduga nama lain dari Cakrabuana dan Kian Santang atau Pangeran Raja Sangara. Konon Kuncung Putih inilah yang bersemayam di Sang Hyang Sirah. Salah satu legenda penting di Sang Hyang Sirah adalah tentang perjalanan Haji Mangsur atau yang sekarang dikenal Syekh Mangsuruddin Cikadueun. Bahwa awalnya Sayyidina Ali menyusul ke Godong Suci Garut untuk menghadiahkan Al-Quran kepada murid kesayangannya, Kian Santang yang dikenal Sunan Rahmat Suci. Sesampainya di Godong, Sayyidina Ali tidak bertemu dengan Kian Santang karena ia sudah lama meninggalkan Godong untuk menemui ayahnya di Sang Hyang Sirah. Sayyidina Ali pun menyusul ke sana, dan singkat cerita sampailah di Sang Hyang Sirah, dan ia hanya bisa bertemu dengan Prabu Siliwangi. Rupanya Kian Santang beberapa hari sebelumnya sudah meninggalkan tempat itu. Akhirnya kitab itu dititipkan kepada Prabu Siliwangi, dan Sayyidina Ali beramanat agar kitab itu hanya bisa diambil langsung oleh Kian Santang. Dengan kesaktiannya, Prabu Siliwangi memasukkan kitab itu ke dalam sebuah kotak batu, lalu dibungkus dengan batu karang di tengah kolam yang berair sangat jernih. Batu itu disebut Batu Quran. Beberapa tahun kemudian, Kian Santang yang sudah berganti nama menjadi Syekh Haji Mangsur, ketika sedang bertirakat mendapat petunjuk untuk mengambil kitab pemberian Sayyidina Ali itu dalam sebuah batu di Sang Hyang Sirah. Ketika sampai di sana, Haji Mangsur sangat terpukau melihat dasar kolam dipenuhi tulisan ayat-ayat suci Al-Quran. Dari dalam batu karang di tengah kolam itu keluarlah kotak batu, lalu diambil oleh Haji Mangsur. Meski dalam kisah di legenda ini ada yang perlu dikritisi, yaitu tentang nama tokoh Sayyidina Ali yang hidupnya tidak semasa dengan Kian Santang. Namun melalui legenda ini kita mendapat informasi penting tentang status Sang Hyang Sirah masa lalu, yaitu sebagai pusat spiritualnya para tokoh penting seperti Prabu Siliwangi. Melalui kisah ini pula misteri siapa Prabu Kian Santang yang ternyata bernama lain Sunan Rahmat Suci di Godong dan Syekh Mangsuruddin di Cikadueun adalah putra bungsu Prabu Siliwangi atau Prabu Aji Dewata dari Nyai Subang Larang yang bernama Pangeran Raja Sangara, adik dari Laras Santang dan Pangeran Cakrabuana. Selain adanya beberapa legenda terkait Sang Hyang Sirah, banyak pula cerita mistis di sana, terutama terkait Gua Sang Hyang yang dinamai oleh pengunjung sebagai Hotel Samudra Beach yang menjadi tempat bermalamnya para lembut Pulau Jawa yang datang ke Ujung Kulon. Tempat itu dipercaya juga sebagai tempat bersamadi atau bertapanya para tokoh astral. Konon di gua itu tempat berkumpulnya para karuhun Sunda, Wali Sanga, Eyang Prabu Taji Malela, Eyang Aji Putih,
Ratu Kidul, Nyai Mayang Sari, dan lainnya. Tokoh-tokoh itu sebenarnya ada dalam catatan sejarah, namun tentunya berbeda tempat peristiwa kesejarahannya. Adanya nama tokoh-tokoh itu di sana bisa jadi diawali oleh satu kabar yang kemudian berantai, lalu lambat laun diyakini sebagai sebuah kebenaran. Sebagai contoh, tokoh Prabu Tajimalela dan Aji Putih adalah tokoh sejarah di Kerajaan Sumedang Larang. Begitupun Prabu Siliwangi yang kita semua tahu asal sejarahnya yaitu di Pakuan Pajajaran. Lantas mengapa ada di sana? Mungkin saja karena adanya residu metafisik dari masa lalu tokoh-tokoh tersebut, atau karena faktanya di masa lalu tokoh-tokoh itu pernah berkunjung dan tinggal di Sanghyang Sirah ini. Hal ini memperkuat hipotesa bahwa Sanghyang Sirah adalah tempat sakral dan wilayahnya berstatus netral. Sepanjang masa tidak pernah diklaim sebagai milik kerajaan manapun sejak dahulu kala. Selain disakralkan, tempat ini dijadikan tempat belajar dan pusat spiritual semua kalangan. Memang tidak ada yang tahu persis sejak kapan tempat itu disepakati sebagai wilayah netral oleh semua pihak kekuasaan di Jawa Dwipa. Bisa jadi sejak zaman kerajaan Salakanagara, karena Sanghyang Sirah diyakini sebagai tempat lahirnya Sang Akitirem, leluhur Salakanagara. Namun untuk sementara berdasarkan data yang ada, kesepakatan tentang Sanghyang Sirah sebagai wilayah netral dapat disimpulkan terjadi pada era Kerajaan Sunda yang berkonflik kekuasaan antar keturunannya, yaitu antara Banten dan Pakuan Pajajaran. Selain itu, pasca tragedi meletusnya Gunung Krakatau tahun 1883, kolonial Belanda menetapkan wilayah Ujung Kulon sebagai cagar alam. Hal ini memperkuat status Sanghyang Sirah sebagai wilayah netral yang aman dari tindakan eksploitasi manusia, bahkan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk merawat, menjaga, dan melestarikannya. Ujung Kulon sebagai cagar alam dengan nama Taman Nasional Ujung Kulon termasuk Sanghyang Sirah di dalamnya. Bukan hanya warisan bagi negeri ini, namun warisan dunia yang akan diperhatikan dan dijaga oleh semua penduduk bumi. Dengan demikian, seiring berjalannya waktu, dari masa ke masa, Sanghyang Sirah telah menjaga kedudukannya sebagai wilayah yang terjaga kesucian dan kenetralannya. Dan sepanjang bumi masih berputar, Sanghyang Sirah akan mempersembahkan dirinya untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi. Inilah misteri besar yang selama ini menyelimuti kesakralan Sanghyang Sirah yang jarang orang ketahui, meski sudah tersirat dengan begitu jelas dalam sebuah pantun sastra genre atau sajen Ujung Kulon yang berjudul Prasasti Ujung Kulon. Begitulah hasil kajian kami tentang misteri Sanghyang Sirah di Ujung Kulon. Semoga dapat menambah wawasan dan memberikan pencerahan bagi Kisanak dan Insanak semua. Terima kasih dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.